Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing, sharing ringan dan nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau seorang akademisi dan juga dai yang sangat luar biasa juga, serta tentunya aktivis kepalestinaan yang hari ini menyuarakan kepalestinaan dengan sangat luar biasa dan menggerakkan banyak orang sehingga kita semakin melek terhadap Palestina. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Dr. Haji Fahmi Salim LCMA. Sehat Ustadz ya? Sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Wah, hari ini di tengah kesibukan beliau yang sangat amat padat, ini luar biasa diberikan waktu dan diberikan kesempatan untuk kembali menghadirkan diskusi-diskusi yang mudah-mudahan nanti juga bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah. Apalagi ini kita sudah masuk di penghujung bulan Sya'ban dan insya Allah mudah-mudahan sih awal Ramadannya juga berbarengan ini kan. Pemerintah hari ini baru sidang isbat. Ya, tanggal 29 ya. Betul. 29 Sya'ban hari ini, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, ini kita membahas tentang bagaimana kemudian menghadapi bulan suci Ramadan. Apalagi bulan suci Ramadan ini kan mungkin bagi kita bukan pertama kali, bukan kedua kali, bukan ketiga kali. Mungkin ada di antara kita yang sudah 10 kali, sudah ada yang 11 kali, bahkan lebih dari 15 kali. Ini kan sebenarnya bagaimana agar kemudian Ramadan kita berkesan, Ramadan kita itu dari Ramadan ke Ramadan satunya itu bisa ada perbedaan, Ustaz. Ini kan kadang-kadang ya, kalau kita lihat, iya di awal-awal Ramadan itu kan semangat untuk menyambut datangnya Ramadan. Bahkan kita sering mendengar ada tarhib Ramadan dan sebagainya. Tapi di pertengahan dan juga di ujungnya itu justru kadang-kadang kita mesti menjadi orang yang gagal untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ini kiat-kiatnya seperti apa? Fadhal dokter. Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih Ustadz Istajib ya. Ini kita memang biasanya karena orang kalau sudah terbiasa menganggap Ramadan itu sebagai rutinitas tahunan, dia menganggap itu sebagai hal yang biasa. Padahal Ramadan ini bukan satu hal yang biasa. Dia adalah extraordinary, ya, sesuatu yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena Rasulullah pun setiap tahun menjelang Ramadan itu selalu mengingatkan sahabatnya, selalu memperbaharui motivasi, ya, selalu mendorong. Sebab Ramadan kita saja setiap tahun kan menjalankan ibadah Ramadan kan pindah bulan, dari satu bulan April jadi bulan Maret, dari Maret nanti ke bulan Februari terus begitu. Artinya nuansa Ramadan itu sebenarnya selalu berbeda dan harus dibuat berbeda gitu. Kenapa? Karena perjalanan ibadah puasa ini pertama saya melihatnya itu dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pendidikan jasmani buat setiap muslim ya. Dia seperti kan kita ingat itu ada hadis Nabi mengatakan bahwa kita baru selesai pulang dari perang Badar, jihad fisik ya, dan kita akan menghadapi jihad yang lebih besar, yaitu jihad menghadapi hawa nafsu. Nah, untuk menghadapi jihad hawa nafsu ini, maka ada kaitan antara Ramadan dengan pendidikan jihad. Bagaimana caranya? Nah, Ramadan itu, kita ibadah ini kan mengikuti perjalanan peredaran bulan. Bukan matahari, bukan waktu matahari. Ya. Maka setiap tahun, Ramadan itu berbeda-beda bulannya. Bergeser, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat gitu ya. Bergeser 10 hari lah paling tidak dari tahun yang lalu. Gitu ya. Betul. Kalau tahun lalu kita mulai kurang lebih tanggal 10-11 Maret gitu ya. Sekarang sudah 1 Maret atau 2 Maret nanti mungkin kemungkinan gitu ya. Nanti tahun depan juga berikutnya seperti itu. Nanti akan bergeser ke pertengahan Februari gitu ya. Atau paruh terakhir Februari, 10 hari terakhir Februari. Nah, itu kan kita menghadapi cuaca yang berbeda-beda. Ya, betul. Ya? Betul. Dari musim panas ekstrim 3 tahun yang lalu, apalagi ketika kita COVID tuh merasakan panas banget tuh. Ya, 2020, 21, 22 panas banget. 23 itu masih panas. Ya.
sekarang itu mulai adem kan. Ini kan kita masih adem nih suasana. Ya. Nah, itu kan menunjukkan apa? Bahwa kita ini dikondisikan oleh Allah dengan sebuah kawah candra di muka ya, nama ibadah puasa itu supaya apa? Fisik setiap muslim itu seperti tentara. Dia bisa menghadapi situasi dan kondisi apapun. Dan harus siap diterjunkan di medan pertempuran dalam kondisi apapun. Ya, makanya kita harus jaga-jaga banget nih. Nah, sekarang ini kan musim pancaroba nih, Ya. kesehatan ya. Wah, ada yang baru dikerok, ada yang baru masuk rumah sakit, ada yang suaranya bindeng kan, ada yang kena flu karena cuaca dingin, sejuk di luar kemudian masuk AC lagi kan. Kalau dulu kita flu-nya suara bindeng itu karena cuaca di luar panas, lalu kemudian masuk ruangan ber-AC jadi berubah gitu kan. Yes. Nah, ini semua kan harus membuat fisik kita harus kuat. Nah, puasa itu menguatkan. Nah, oleh sebab itu, kalau dia setiap tahun itu berbeda-beda, ya, maka kita harus mempersiapkan Ramadan ini juga harus dengan kondisi yang sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana kita menjadikan Ramadan ini selalu istimewa, selalu mengulang keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Itu pasti akan menjadi motivasi. Ya, bulan turunnya Al-Quran, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup, ya, kemudian setan dan semua godaan itu kemudian kata Nabi SAW, wasufidatis syayatin, ya, dibelenggu. Itu sangat menarik ya bagi kita. Inilah kesempatan kita untuk meningkatkan dan menambah bekal ibadah kita buat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau bulan yang lain ya kita biasa juga beribadah, tapi kan ini memang musim taat, ini musim ya. Ada musim ketaatan itu harus kita gunakan seoptimal mungkin gitu. Insyaallah. Lalu kira-kira amalan apa saja yang perlu kita persiapkan, Ustaz, agar kemudian kita itu bisa memaksimalkan, kalau hari ini mungkin kata anak-anak muda itu agar Ramadan kita menyala. Dengan kira-kira amalan apa gitu kan? Ya, kadang-kadang orang itu kan jika untuk perjalanan jauh itu butuh perbekalan yang sangat luar biasa. Berarti Ramadan ini ya 1 bulan penuh, pasti ada kebosanan dan sebagainya kalau misalkan bagi kaum milenial dan sebagainya. Ini kira-kira bekal apa yang harus kita persiapkan? Ya, pertama perbaharui niat ya. Niat kita harus diperbaharui terus setiap saat. Yang kedua, kita harus mencas ya motivasi dengan kita mempelajari ayat-ayat tentang ibadah puasa, ya. Pasti banyak perspektif yang baru ya, yang belum kita temukan ketika kita mendengarkan tentang keutamaan puasa. Ya, sebab banyak generasi muda kita sekarang ya yang mengenal puasa itu hanya sekedar bahasan kajian fikih formal gitu. Apa itu puasa, apa yang membatalkan, apa rukunnya, kan apa yang mesti dilakukan gitu ya. Jadi kering gitu. Nah, perlu ditambah dengan kajian-kajian yang lebih bernuansa penyucian jiwa ya, lebih kepada penanaman karakter, bahwa puasa itu bukan cuma menahan diri saja dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari segala sesuatu yang tidak baik ya. Ya, intinya adalah untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana menerjemahkan imanan wahtisaban itu menjadi nyata gitu ya. Semua aktivitas kita di bulan Ramadan itu harus berangkat dari iman. Iman ya, ketika kita sahur, iman ketika kita sholat berjamaah subuh, iman ketika kita menjalankan puasa, iman ketika motivasi kita bekerja lelah, ya harus berangkat pagi-pagi, harus begini. Kemudian iman ketika kita sholat zuhur berjamaah terus sampai waktu asar ya, yang waktu yang puncak-puncaknya ketika kita melelahkan. Tapi kan kita harus terus. Nah, itu perlunya kita bergaul nih. Ya, lingkungannya kondusif, mendukung ya, sesama yang memang memburu kebaikan di bulan suci Ramadan, itu akan saling menguatkan dan akan lebih berwarna. Jadi Ramadan itu lebih menyala gitu ya.
Nah, kemudian susunlah jadwal. Jadi kalau ada yang biasanya nih anak-anak muda bulan Ramadan itu ada takjil war gitu ya. Nah, sekarang mulai disusun sekarang ini bukan takjil war, ya itu kajian war gitu. Kajian war di mana ada kajian yang memberikan motivasi ya, menyebarkan kebaikan-kebaikan, itu harus diburu. Jadi hunting ya, jadi hunter. Jadi pemburu kebaikan, ya, pemburu amal soleh, jadi pemburu majelis-majelis yang dapat meningkatkan semangat kita untuk berpuasa. Nah, itu kan bervariasi. Dari satu masjid ke masjid yang lain kita cari info, kan sekarang bisa scrolling Instagramnya, masjid ini Istiqlal ya, Masjid Sunda Kelapa, Masjid Al-Azhar, Masjid Ar-Ridho di Bukopin, dan sebagainya, kan gitu. Mana dipilih? Mana ini yang menarik? Ya, catat, bikin susun kajian jadwal. Sampai itikaf nanti 10 hari terakhir Ramadan. Itu harus disiapkan dari awal. Supaya kita ini nggak gitu-gitu aja gitu loh. Harus ada sesuatu yang beda. Nah, dari kondisi pergaulan dan kegiatan-kegiatan Ramadan yang bervariasi itulah nanti insya Allah kita harapkan ada perubahan mindset gitu ya, ada perubahan karakter ke arah yang lebih baik insya Allah. Lalu sekarang ini kan banyak orang yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya ayatnya sendiri kan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini sebenarnya sejak kapan kemudian puasa Ramadan ini diwajibkan atas kita? Nah, ini kan banyak orang yang mungkin penasaran juga sebenarnya mulai kapan sih puasa Ramadan itu ditetapkan kepada kita? Mungkin sedikit mundur ke belakang, Padahal betul. Ya, kalau dalam Islam, syariat Islam yang pamungkas ya dibawa oleh Nabi SAW, itu Ramadan itu puasa Ramadan diwajibkan baru tahun 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah ya, itu diwajibkan berpuasa Ramadan setelah perang Badar waktu itu. Ya. Sebelumnya ya wajib puasa itu konon menurut riwayat ya, hadis ya, dan kemudian dimansuh oleh kewajiban puasa Ramadan itu adalah kewajiban berpuasa pada 10 Muharram. Ketika Nabi sampai ke Madinah, itu wajib puasa 10 Muharram. Nah, lalu kemudian dimansuh, dihapus, diganti dengan syariat puasa Ramadan sebulan penuh. Nah, orang bertanya, kok langsung dari wajib 1 hari kok jadi 10 bulan gitu? What's gitu kan? So what gitu? Nah, itu lagi rame kan? So what gitu ya? Ada apa di balik ini semua? Nah, disinilah narasi Al-Quran itu menggambarkan kenapa kita diperintahkan berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Maka Allah menyebutnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Karena untuk merayakan Al-Quran. Jadi, festivalisasi turunnya Al-Quran itu sebulan penuh. Dengan cara bagaimana? Jadi Allah mewajibkan kita berpuasa itu untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Ya, makanya Al-Quran itu kan padahal nuzulnya kan 1 malam. Tapi kenapa dijadikan seluruh 1 bulan itu? Malam itu kan malam Ramadan ya. Dalam hadis diterangkan kitab Zabur diturunkan pada. Jadi semua kitab-kitab terdahulu itu di bulan Ramadan. Dan yang paling agung, paling besar mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW itu juga diturunkan di Ramadan. Nah, hanya berbeda tanggalnya. Nah, jadi ada yang turun di awal Ramadan, ya seperti Zabur, ada yang turun di pertengahan, ada yang turun di bagian akhir. Nah, Al-Quran itu turun di bagian akhir Ramadan. Makanya dikenal dengan Lailatul Qadar. Maka ini kalau saya ambil kesimpulan, ya, wallahu a'lam bishawab, itu kita ini berpuasa Ramadan itu semua dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran dan semua wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Jadi lama tuh sebulan gitu. Jadi direkan sebulan, dijadikan 1 bulan. Bukan efisiensi ya. Bukan efisiensi. Ya. Karena Quran turunnya cuma sekali, 1 malam di Ramadan, lalu kemudian puasanya wajibnya cuma 1 hari. Enggak. Gitu. Nah, inilah menunjukkan apa? Ada hikmahnya. Kenapa sih kita cara mensyukuri nikmat Al-Quran dengan puasa? Kenapa enggak yang lain?
Ya kan kalau kita dapat nikmat ya misalnya Mas Istajib itu dapat nikmat ya, dapat bonus, apa dividen atau apa gitu kan. Itu kan biasa kita cara bersyukurnya bermacam-macam. Ada yang sujud syukur, ada yang ini kan keluarga, menservis, berbagi ke anak yatim. Nah, tapi kenapa dengan puasa? Nah, saya kemudian cari-cari apa hikmahnya. Ternyata saya temukan di satu kitab Al-Islam Aqidah wa Syariah karya Mahmud Shaltut, mantan Grand Syekh Al-Azhar. Itu karena Quran dan puasa ini memiliki fungsi yang sama. Apa fungsinya? Quran itu Allah turunkan untuk menyucikan jiwa manusia, dan puasa juga untuk menyucikan jiwa manusia. Jadi proses penyucian jiwa ini itu berlangsung selama 1 bulan. Ini luar biasa. Jadi pendidikan ya, pendidikan robbani itu berlangsung selama 1 bulan secara massal, secara kolosal gitu ya, digerakkan oleh satu rangkaian firman Allah, berlaku di seluruh dunia ya, yang dimana di situ ada umat Muslim, dan itu amazing ya, luar biasa. Jadi Ramadan bukan hanya sekedar ritual, tapi sudah menjadi peradaban Muslim. Masya Allah. Gitu. Ini kalau kita lanjutkan mungkin bisa sejam lebih nih. Oh iya, oh ini hampir. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan untuk para pemirsa kita agar kemudian semangat dalam memasuki bulan suci Ramadan dan bisa memaksimalkan bulan suci tersebut. Ya. Betul, dokter. Pemirsa yang dirahmati Allah, ayo kita manfaatkan betul setiap waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena ini kesempatan seumur hidup yang mungkin tidak terulang tahun depan. Ya, setiap hari, setiap jam, setiap detiknya di bulan Ramadan ini sangat berharga. Semua amalan saleh itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan ini ya dapat selain memiliki manfaat ya untuk tubuh kita, menjaga stabilitas emosi kita, jiwa kita, membersihkan, semuanya dibersihkan. Dari mulai dari apa? Jalan makan, pasokan makan, minuman gitu. Itu dibersihin tuh selama Ramadan ya. Sampai harta kita dibersihkan. Di ujungnya ada zakat fitrah, luar biasa. Jadi Ramadan ini pembersihan jiwa seluruh aspek dalam kehidupan kita. Maka marilah jadi hamba-hamba Allah yang kita gunakan Ramadan ini untuk menuju pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semuanya. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin kalau bisa kita simpulkan, sebenarnya kegagalan itu bukan karena kita tidak memiliki potensi ataupun kemampuan. Karena terlebih kadang-kadang kita itu kurang dalam persiapan. Maka persiapkan Ramadan ini dengan sebaik-baik perbekalan agar kemudian bisa kita maksimalkan untuk meraih keberkahan. Dan pastikan Ramadan tahun ini tetap menyala. Insya Allah. Meraih banyak pahala. Itu singkatannya. Menyala. Masya Allah, sangat luar biasa. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini senantiasa bermanfaat untuk para pemirsa kita, dan tetap pantengin terus program acara kita, sering sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.